Jadi kalau kita pilih instrumen rendah resiko aja, karena kan nggak semua orang itu risk profile-nya itu bisa ya menghadapi fluktuasi jangka pendek. Jadi nggak semua orang itu cocok investasi di saham, di kripto, atau di forex. Misalnya Sobat Cuan itu tipikal investor yang saya maunya instrumen yang rendah resiko aja, call lift, tapi yang cocok untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Maka apa sih yang harus saya pertimbangkan? Pertama, yang namanya investasi jangka pendek itu maksimum adalah 1 tahun. Nah, pilihnya instrumen seperti apa? Pertimbangkan untuk memilih mana yang liquid. Liquid itu bisa dicairin atau gampang dicairin. Jadi instrumen yang rendah resiko itu bukan hanya aman, tapi harus yang bisa dicairin dengan mudah. Contohnya seperti apa? Kalau Sobat Cuan nih, misalnya tipikal investor yang suka investasinya di deposito, tapi nggak tahu nih, bisa aja Kak nanti misalnya tengah jalan aku mau cairin duitnya. Nah, kalau cairin duitnya di deposito biasanya di penalti kan, kena penalti. Maka bisa cari alternatif misalnya SBN yang non retail seperti FR yang mungkin jatuh temponya itu 1 tahun gitu. Jadi ibaratnya apa? Kalau tiba-tiba Sobat Cuan mau jual nih investasinya karena butuh uang di tengah jalan sebelum 1 tahun, paling tidak bisa jual aja nih langsung di market. Nah, kalau mau diterapkan di investasi jangka panjang seperti apa? Apakah cocok investasi yang rendah resiko ini? Tentu aja tetap aja cocok, tergantung sama time frame-nya. SBN non retail itu banyak banget ya, terutama yang FR jatuh temponya itu bermacam-macam. Kalau kira-kira nih Sobat Cuan punya uang, Kak aku punya uang warisan nih, terus uangnya nggak tahu mau diapain, tapi aku mau dapet aja passive income gitu 1 miliar. Ya udah taruh aja di FR, cari misalnya yang jatuh temponya 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun lagi. Sesuaiin sama kapan uang tersebut mau Sobat Cuan pakai gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat ya, ini kan dari rekomendasi instrumen investasi resiko rendah moderat kan ada 5 ya, kayak Olive tulis deposito bank konven, digital, BPR, ada RRPU, obligasi negara. Kalau kita lihat ada 2, retail dan non retail, RPT dan juga emas. Tapi kalau misalkan kita lihat nih Kak Olive, dari kondisi ekonomi saat ini, apakah ini memang akan mempengaruhi banyak pilihan investasi? Kalau kita lihat suku bunga lagi naik, terus belum lagi kita dari The Fed juga biasanya pasar keuangan Indonesia terkena psikologis pasar yang memang apakah itu bisa jadi pertimbangan juga nggak sih? Ya, tentu aja yang namanya ekonomi itu pasti akan mempengaruhi return dari hampir semua investasi, terutama kebijakan dari bank sentral ya. Jadi misalnya contoh kalau suku bunga naik, apa sih dampaknya? Tahun 2022 ketika suku bunga itu akan naik, baru akan naik aja, harga-harga saham itu turun. Ya S&P, Nasdaq, ya kalau IHSG cenderungnya dia lebih sideways aja ya. Kenapa? Karena investornya sudah berekspektasi suku bunga akan naik. Kalau suku bunga naik, udah pasti bunga dari deposito akan ikutan naik. Ibaratnya investor akan berpikir dong, ngapain saya harus repot-repot analisa instrumen yang agresif, analisanya susah, stock picking dan lain-lain. Kalau misalnya instrumen yang rendah resiko aja bisa kasih return yang tinggi juga ketika suku bunga naik. Itu kenapa waktu itu banyak harga saham yang rontok di tahun 2022. Tapi kalau dilihat lagi nih belakangan ya, harga-harga saham kan udah mulai banyak yang naik lagi gitu ya beberapa bulan terakhir. Kenapa bisa demikian? Termasuk di S&P atau Nasdaq dan juga saham-saham di Indonesia. Karena investornya sudah berekspektasi suku bunga saat ini itu udah peak. Tahun depan pasti akan turun. Kalau tahun depan akan turun karena mereka itu cenderungnya adalah market jalannya duluan dibanding sektorilnya gitu. Maka karena mereka sudah berekspektasi tahun depan suku bunga akan turun, mereka sudah mulai melakukan pembelian di instrumen yang agresif gitu. Oke, ini kalau misalnya kita lihat ya dari seluruh instrumen ini ada nggak sih yang perlu diperhatikan atau pajak nanti atau seperti apa yang memang nanti ternyata kalau misalkan kita ikut di sini begitu ya yang memang sudah dipertimbangkan dengan seluruh profilnya juga dan itu ada nggak sih instrumen apa poin-poin atau misalnya seperti pajak atau seperti apa bunganya atau kayak gimana? Oke, nah ini ada biaya tersembunyi nggak sih? Pertanyaannya menarik nih dari Safira karena kalau kita lihat ya misalnya deposito mungkin ada beberapa yang bukan kupon kita sebutnya bunganya mirip-mirip nih sama obligasi negara misalnya. Ya udah saya di deposito aja misalnya lebih aman, takut misalnya negara gagal bayar. Yang pertama, obligasi negara itu hampir tidak pernah gagal bayar ya karena dijamin 100% baik pokok dan juga bunganya. Yang kedua, pajaknya tuh berbeda. Deposito itu punya pajak 20%. Obligasi negara itu punya pajak 10%.
Gede Jadi, juga ya? Iya, walaupun si bunga deposito bank, katakanlah misalnya bank digital ya, sama yield dari FR misalnya, tapi pasti netnya akan beda karena yang depositonya bunganya 20%, sedangkan obligasi negaranya bunganya cuma 10%. Gitu. Nah, kalau emas juga ada nih, ada pajaknya tapi kalau dia jual ya. Kalau nggak jual sih nggak ada pajak, 0,25% kalau nggak salah. Nah, kalau RDPT gimana sama RDPU? Biasanya return Kalau yang emas kita itu dapatkan 0,25% ya? Iya. 25%. Oke. Ya, tapi kalau jual ya, jadi kalau tetap hold tidak. Nah, kalau RDPU sama RDPT itu kan namanya juga ini instrumen yang dikelola sama manajer investasi. Pasti ada dong fee manajer investasinya, karena kan manajer investasinya bantu kelolain uang kita. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan pakai aplikasi-aplikasi yang sekarang mudah dipakai ya sama investor-investor pemula, itu returnnya udah net kok kita dapetin. Jadi nggak dikurangin apa-apa lagi gitu Oh ibaratnya. gitu, jadi ini lebih menarik ya? Iya. Ini nomor 2 sama 4 lebih menarik ya? Tergantung tujuan sih. Sometimes menurutku ini juga bisa menarik nih. Obligasi. Oh gitu? Ya apalagi kalau misalnya gini, mungkin aku jelasin sedikit ya. Ketika suku bunga naik, itu bunga deposito akan ikutan naik. Ya kan? Kalau sekarang 5,75% pasti Bapak Sobat Cuan semuanya udah perhatiin gitu ya, bunga deposito dibanding tahun lalu pasti udah lebih tinggi yang sekarang. Nah, ketika suku bunga naik, kupon obligasi yang baru diterbitkan juga akan naik. Pasti Sobat Cuan juga udah perhatiin obligasi seperti ORI, terus juga FR yang tahun ini lebih tinggi gitu ya dibanding tahun 2020 karena ya suku bunganya tinggi gitu. Jadi semua ada keunggulan dan kekurangannya tergantung sama siklus ekonomi. Tapi ini kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol menurutku. Jadi keadaan ekonomi, kebijakan suatu negara, kebijakan bank sentral itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kita sebagai investor daripada kita fokus sama yang nggak bisa kita kontrol, ya kan? Mending kita tetap aja konsisten investasi. Mau ekonomi lagi baik atau buruk, mau suku bunga lagi naik atau turun sesuai dengan risk profile kita. Dan yang menarik juga kayak pajaknya saham. Saham itu di Indonesia pajaknya kecil loh, cuma 0,1%. Yes. Ya kan? Kayaknya lebih menarik ya. Iya. Tapi ini menarik ya, kalau kita ngomongin SBN Retail, ini kan sebenarnya butuh dana gede juga buat masuk di SBN Retail. Artinya memang buat profil-profil yang memang sudah cukup ini juga, solid juga. Kembali ke materi keuangannya. Ya, kembali ke materi kita kenapa tadi judi online itu menarik karena bisa mulainya dari yang kecil banget gitu ya, ratusan perak, ribuan perak. Itu dia. Masuk ke sini minimumnya 1 juta udah gitu. Gede, Nah, ini PR juga nih ya, mungkin pemerintah nanti mau bikinin kali ya versi mungkin mikronya lagi. Lebih kecil lagi. Betul. Karena memang sekarang itu baru minimum 1 juta. Tapi yang paling menarik adalah SBN Retail itu kan kayak ORI, FR, SBR. Ada yang SBN non retail ini FR. Zaman dulu FR ini yang beli itu maksudnya diperuntukannya ya, diterbitkan diperuntukannya itu biasanya untuk institusi. Asuransi, bank yang beli, karena minimumnya zaman dulu beli itu 100 juta. Kalau 100 juta pun spreadnya gede gitu, atau minimum banget 1 miliar lah gitu. Tapi sejak 2023 udah banyak sekali apart yang bisa kita bertransaksi, investor retail aja bisa beli mulai dari 1 juta atau bahkan 5 juta. Ibaratnya kita bisa berinvestasi gayanya institusi dengan modal yang berbeda dengan institusi. Gitu. Oke, baik, ini menarik. Tadi kan kalau sempat mention banget nih saham ya, untuk instrumen saham. Tapi kalau misalkan kita lihat sebenarnya apa sih estimasi yang tingkat pengembalian yang bisa diharapkan dari investasi? Contohnya saham lagi naik-naiknya, apalagi sekarang lagi musim politik. Ini kalau pandangannya seperti apa? Expected return ya. Nah, banyak orang yang kayak gini kan, pokoknya aku kalau invest di saham cuannya tuh harus berbeger-beger. Ya nggak apa-apa juga sih kamu mengharapkan seperti itu, tapi pastiin kamu punya kemampuan seperti Pak LKH misalnya, atau seperti Andri Hakim gitu kan. Tapi kalau kamu investor retail yang biasa-biasa aja, baru juga belajar investasi saham misalnya beberapa tahun terakhir, lebih baik jangan aspek ketinggian. Benchmarknya apa sih sebenarnya investasi itu? Benchmarknya adalah rata-rata return dari setiap instrumen investasi. Contoh aku jabarin dari deposito dulu ya. Untuk kita tahu berapa sih return terbaik dari deposito, ya tinggal bandingin aja. Misalnya bank konvensional, bank A, bank B, bank C, bank D gitu. Terus suku bunganya BI sekarang berapa? Ya udah, berarti kalau bunganya deket-deket dari situ berarti udah sesuai nih expected return-nya gitu kan. Nah, selanjutnya kalau RDPU tinggal bandingin rata-rata reksadana pasar uang itu per tahunnya berapa sih return-nya, misalnya 3-5%. Ya udah expected return-nya segitu. Kamu jangan harapin misalnya RDPU setahun harus return-nya 10% gitu kan. Karena ya di atas benchmark. Yang
Ketiga, obligasi negara. Kalau yang namanya obligasi negara itu returnnya pasti di atas inflasi dan juga di atas bunga deposito. Biasanya di angka 5-6% ya. Jadi return yang baik atau ekspektasi kamu terhadap returnnya ya tentu di angka 5-7%-an lah. Masih ada gitu, apalagi sekarang lagi koreksi. Nah, selanjutnya RDPT juga tinggal bandingin aja. Kalau emas rata-rata per tahun itu 6%. Jadi kamu nggak bisa harapin, aku kalau misalnya beli logam mulia mau returnnya setahun 20%, yaitu udah pasti gak bakalan dapat gitu ya, kecuali di momen-momen tertentu. Tapi rata-rata jangka panjang pasti 6%. Jadi kalau ada yang nawarin Sobat Cuan misalnya instrumen investasi ini investasi emas, returnnya misalnya sebulan pasti 20%, hati-hati, jangan-jangan investasi bodong. Nah kalau saham benchmarknya apa? IHSG. Contoh IHSG itu year to date, jadi dari Januari sampai saat ini returnnya itu cuma 1,4%. Jadi kalau portofolio Sobat Cuan saat ini itu returnnya di atas 1,4%, tandanya Sobat Cuan sudah beat the market.